Kabar baik hari ini. Shalom saudaraku. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa merupakan sesuatu yang di satu sisi menghancurkan kehidupan kita. Di sisi lain, kita juga bisa kehilangan damai sejahtera dan membuat kita tidak rukun dengan orang-orang sekitar kita. Menghancurkan kehidupan kita, saudara. Karena ketika kita dikuasai oleh dosa, seringkali kita salah langkah. Dan ketika kita selangkah, membuat kita gagal di dalam meraih apa yang kita inginkan. Dan kadangkala pula kita malah kehilangan sesuatu yang kita miliki, sehingga hidup kita hancur dan kita tidak bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa juga membuat kita kehilangan damai sejahtera. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam hati kita akan ada rasa bersalah yang sangat dalam, apalagi ketika dosa-dosa kita belum diampuni, belum dimaafkan oleh orang-orang sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa juga bisa merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Karena ketika kita dibelenggu oleh dosa, hati kita dikuasai oleh kebencian. Kebencian inilah, saudara, yang membuat kita senantiasa berpikir negatif dengan orang-orang sekitar kita, yang membuat kita senantiasa berbuat jahat atau mengutamakan segala sesuatu yang menguntungkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita, sehingga hubungan kita dengan mereka menjadi hancur. Saudaraku, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, kamu telah diperdekakan dari dosa. Artinya, saudaraku, melalui penderitaannya, melalui pengorbanannya, Tuhan Yesus telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita dari belenggu dosa, telah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah memulihkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka yang pertama kita mendapatkan kelegaan karena dosa kita diampuni. Yang kedua, kita bisa rukun dengan orang-orang sekitar kita karena kebencian yang ada di dalam hati kita dicabut oleh Tuhan. Kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menerima dengan orang-orang sekitar kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kita pun juga boleh hidup dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan senantiasa benar di dalam melangkah, tepat di dalam memutuskan keberhasilan yang akan diraih dalam kehidupan kita. Sehingga, saudaraku, mari kita senantiasa bersyukur untuk pengampunan, untuk pembebasan kita dari belenggu dosa dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita.